Dalam dunia pendidikan, hal-hal yang menjadi prinsipil dan menjadi alur dalam pemikiran perlu untuk kita kaji dan kita pahami. Maka di sini kita akan mendiskusikan salah satu filsuf dari India, yakni Muhammad Iqbal. Bagaimana dirinya membaca atas pendidikan. Dalam mengaji atas pemikiran dunia pendidikan Islam, tokoh Muhammad Iqbal yang asli dari India memiliki suatu landasan-landasan yang perlu kita pahami dan kita pikirkan. Menjadi pengawal, beliau adalah tokoh kuat pada wilayah filsafat. Beliau sangat kuat pada dunia tentang pembaharuan dari tokoh-tokoh pembaharuan yang lainnya. Beliau getol membaca atas pemikiran filsafat dari barat maupun timur dengan tidak mendikotomikannya, tidak memisahkan, seluruhnya beliau baca. Semisal kalau melihat pemikir filsuf dari barat, Hegel, Thomas Aquinas, terus Nietzsche dan lain sebagainya. Nah, dalam wilayah ini bagaimana kita membaca atau memahami atas dunia pendidikan oleh tokoh Muhammad Iqbal ini? Di sini ada suatu rangkuman atas melihat beliau. Ada 9 hal yang menjadi prinsipil, menjadi unsur-unsur yang harus ada pada dunia pendidikan. Yang pertama, yakni ada konsep individualitas. Jadi setiap individu, setiap orang yang masuk di dunia pendidikan, akhir atas tujuan dirinya adalah bagaimana ia mempunyai peran atas secara individu. Keakuannya, pribadi dia yang menunjukkan pada dunia ini ditampakkan. Artinya tidak dia itu menjadi pasif terus diam, tapi memang harus secara individualitasnya keluar. Dan selanjutnya, yang kedua, yakni ada unsur pertumbuhan individualitas. Artinya perkembangan atas individu itu beraneka ragam dan mempunyai gaya dengan budayanya masing-masing. Setiap orang itu memiliki egonya. Kalau dari filsafat beliau kan, akunya itu ada, pribadinya itu ada pertumbuhan yang memberikan keanekaragaman dan mempunyai timbal balik atas setiap individu, seseorang dengan seseorang yang lain, dan bisa memberikan unsur budaya-budaya yang ada pada kehidupan. Itu yang nomor 2. Dan selanjutnya, Muhammad Iqbal dalam membaca tentang dunia pendidikan juga harus ada keserasian yang nomor 3, yakni ada keserasian antara jasmani dan rohani. Jasmani yang kita miliki ini itu harus didaya gunakan, harus dimanfaatkan. Bagaimana untuk memberikan nilai yang ujung dari pendidikan, kontribusi lebih. Jasmani kita itu harus didaya gunakan, tidak hanya diam dan hanya memberikan apa yang sudah ada. Harus ada nilai pembaharuan pun nanti korelasinya itu akan menjadi kesambungan dengan rohani. Artinya pendidikan atau ilmu yang kita terima itu tidak hanya pada jasmani. Misalnya orang itu secara jasmani pendidikannya kesehatan terus sehat saja, tapi rohaninya kosong, hampa. Tidak ada ilmu-ilmu yang secara rohani, misalnya ketenangan atau peribadatan pada Tuhan yang secara
continue, dan unsur keikhlasan yang harus ditumbuhkan. Kesarasian itu harus jalan. Artinya bukan artinya rohani saja menjadi rohani, bukan, tapi memang kedua-duanya. Dan yang selanjutnya yakni yang keempat, individu dan masyarakat. Pendidikan itu ada secara person individu dan masyarakat. Artinya ada keserasian masyarakat dan individu kita, ada pertautan dinamis yang saling memberikan kontribusi, yang kalau bahasa beliau bagaimana menunjang kekayaan ke depan, bagaimana secara individu orang yang telah berpendidikan itu memberikan pengaruh misalnya positif di dunia masyarakat. Yang kita itu kan civil society, bagaimana kehidupan peradaban di suatu daerah untuk membentuk adanya nilai dinamis antar sesama. Itu yang menjadi nomor keempat. Dan nomor kelima, pikiran dari beliau, pendidikan ini, adanya evolusi kreatif. Istilahnya memang aneh-aneh ini. Ada evolusi kreativitas. Kalau di era yang sekarang yang sudah tidak meniru apa yang kesuksesan orang dulu. Misalnya ada orang yang bisnis dulu, orang kaya, pemilik tanah. Sekarang sudah ada dunia kreatif, maka pikiran beliau yang sudah dulu itu sudah termaktub atau terjadi di yang sekarang. Sudah di era 4.0 yang evolusi kreatif itu harus ada. Jadi pendidikan ini juga menopang pada anak itu sudah melihat ke depan. Sembari memang sejarah harus membaca, tapi membaca ke depan itu adalah gambaran seorang tokoh pemikir yaitu Muhammad Iqbal. Dan di dunia pendidikan di nomor ke-6, peranan intelek dan juga intuisi. Ada peranan seseorang kan pendidikan seorang ya intelektualitas atas itu ada peran yang utuh yang memberikan kontribusi dalam kehidupan. Sebenarnya secara intuisi, apa istilahnya ya, hal yang tidak dinalar, hal yang secara natural dari hati itu juga harus ada. Maksudnya bagaimana? Pendidikan dalam dunia keilmuan ya memberikan suatu peranan, tapi intuisi atau rasa individu insan yang tidak hanya intelektual, misal orang yang hebat di dunia saintifis membuat bom hancur, intuisi, rasa hati batin dia atas kebenaran itu apakah benar, apakah baik, intuisi itu hati yang terpupuk, nilai-nilai yang secara manusiawi pun harus ada, tidak hanya intelektualitas saja. Kalau bahasa yang kita tahu kan emotional quotient, intellectual quotient, spiritual quotient, itu ya gambaran. Dan selanjutnya yakni poin yang nomor 7, Muhammad Iqbal dalam membaca atas dunia pendidikan ini, pendidikan harus ada nilai pendidikan watak seseorang yang dinilai kurang patut. Jadi watak atas seseorang itu juga harus dikontrol. Seorang pendidik pada peserta didik kan harus juga memahami watak atas maka pendidikan watak itu perlu, karena hal itu ditakutkan watak atas setiap individu nanti pulang kontribusinya di masyarakat bukan menjadi orang yang agent of change pada nilai yang baik, malah perubahan yang merusak. Jadi pendidikan watak itu sudah menjadi dalih yang kuat. Dan yang tadi ke-7, yang ke-8, pendidikan pun harus ada istilahnya tata kehidupan sosial Islam. Jadi seorang tokoh yang dari India ini, tata kehidupan sosial Islam ini juga dikuatkan lagi.
kontribusi setelah seorang belajar kan. Bagaimana nata kehidupan sosial Islam yang peran atas hukum yang harusnya terlaksana pada ayat-ayat Tuhan, semisal bagaimana misalnya kehidupan sosial yang masih kuat di kemaksiatan di suatu daerah. Nilai Islam, nilai-nilai atas syariat-syariat juga harus terekspos atau hingga menjadi konun, menjadi undang-undang. Nilai itu harus ada dari Muhammad Iqbal. Dan yang ke-9 yang menjadi nilai terakhir, pendidikan itu harus menjadi suatu pandangan kreatif. Artinya pendidikan juga memiliki pandangan kreatif tentang pendidikan. Jadi seseorang pendidik itu juga memiliki pandangan kreativitas bagaimana pendidikan ini. Ada hal yang diperbarui, ada hal yang misal di era sekarang sudah kena pandemi, kondisi memang butuh untuk dengan alat sudah tidak relevan kan orang untuk bertatap muka. Di wilayah memang itu ada tarotub yang maka situ syariah ladinya hifdzun nafas, takutnya sakit dan lain sebagainya ya. Sehingga pikiran Muhammad Iqbal itu sudah membaca bagaimana kreativitas dalam pendidikan, dunia pendidikan itu harus dilaksanakan dan dikeluarkan inovasi pikiran-pikiran baru yang memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Sehingga pikiran beliau hingga pada hal tersebut semangat atas liberal, semangat atas pandangan luas dalam wilayah pendidikan, hingga bahasa tadi liberal dibebaskan habis-habisan dalam dunia pendidikan, itu akan memberikan kreativitas yang lebih. Nah, gambaran yang 9 ini kita bisa memahami tokoh yang kuat pada gaya berpikir filosofi, gaya berpikir yang kalau teman-teman baca, tokoh yang kuat pada gaya rekonstruksi, gaya bukan rehabilitasi tapi rekonstruksi, membumi hanguskan suatu sistem yang dulu semisal yang tidak patut. Ada hal-hal yang baru yang itu kecenderungan beliau adalah kecenderungan yang sangat kuat pada unsur manusianya. Kan ada teosentris dan antroposentris. Gaya antroposentrisnya dari Muhammad Iqbal kuat. Nah, pendidikan ini juga harus memusatkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai humannya itu kuat. Karena pembacaan beliau kan sudah jelas dari filsafat barat. Nah, alhasil pikiran atas ini adalah bagaimana peradaban atas dunia pendidikan Islam bisa dikembangkan, yang itu hingga dengan bahasa rekonstruksi. Nah, itu gambaran diskusi kita. Teman-teman bisa komentar, bisa memahami bagaimana pola pikir dunia pendidikan yang bisa kita ambil dari tokoh pemikir Islam yakni Muhammad Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.